Hai guys, selamat sore. Gimana kabarnya nih? Baik-baikan semua? Saya nggak tahu lagi lah. Gua mau ngapain? Yang penting santai aja lah. Alam kebebasan, alam kemerdekaan kok. Nggak ada lagi penjajah yang jajah kita. Terserah kita mau ngapain, dilakuin aja. Yang penting masih dalam aturan-aturan, tata tertib, koridor-koridor hukum yang ada, khususnya di negara kita ini. Melihat carut marutnya politik kita, beban-beban negara kita yang harus diselesaikan, marilah kita beri dukungan secara penuh pada pemerintah kita saat ini, termasuk para anggota dewan kita, perwakilan kita di pusat sebagai penyalur aspirasi kita bersama. Kalau melihat dunia saat ini, memang rasanya makin hari makin tidak menentu karena pandemi virus corona ini. Tapi ya kita mau apa? Kalau ini sudah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita mau ngapain? Memang kita ini sejak di alam kandungan, segumpal darah, hingga detik ini tak lain tak bukan cuma kepunyaan Allah. Allah lah yang maha pengendali, yang maha penguasa di jagat raya ini. Oleh karena itu, kita manusia Indonesia yang beriman, yang bertakwa, marilah kita berpegang teguh pada konstitusi kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 45, di mana pemerintah terdahulu telah memberikan arahan, memberikan sarana, peluang untuk kita lebih memahami apa itu Pancasila. Ya, karena sudah merupakan dasar negara kita, falsafah bangsa kita, sumber dari segala sumber hukum kita, jiwa bangsa kita. Hendaklah kita menganut asas-asas itu sebagai makhluk yang bertuhan, insan yang beragama, menjunjung tinggi persatuan, mengutamakan musyawarah apapun yang kita akan kerjakan terlebih dahulu agar ada kesepakatan bersama sampai sila kelima, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya warga biasa, nggak tahu apa-apa. Tak lain tak bukan cuma ingin mengingatkan sebagai sesama umat muslim, sebagai sesama warga negara NKRI, yang memang dari dulu sampai saat ini, dan saya yakin itu kita semua masih
insan-insan yang bertakwa, insan-insan yang memiliki hati, akal pemikiran, nafsu yang baik. Tentunya dasar falsafah negara kita, Pancasila, kita harus tetap junjung tinggi dan menjadikan pedoman hidup kita sehari-hari. Jadi sebagaimana kemarin-kemarin saya sudah sedikit menjelaskan butir-butir di sila pertama tentang ketakwaan, tentang bagaimana umat yang beragama yang selalu mengutamakan rasa toleransi antara umat beragama, lalu beralih di sila kedua, yaitu tentang bagaimana menjadi manusia yang adil dan beradab, manusia yang punya tata krama, etika, moral, yang sopan dan santun. Itulah yang dimaksud sila kedua. Yang terdiri dari 8 butir. Di antaranya mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Butir kedua, saling mencintai sesama manusia. 3, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tempo seliro. 4, tidak semena-mena terhadap orang lain. 5, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, di poin ini pula yang kita harus ketahui, bahwa kita ini manusia, ciptaan Allah yang paling sempurna di muka bumi ini. Jadi Pancasila betul-betul telah menjadi napas dan jiwa kita di dalam hidup berkebangsaan yang telah merdeka. Jadi sejak hari kemerdekaan kita ditandai dengan proklamasi kemerdekaan kita 17 Agustus 1945 yang dibacakan di Pegangsaan 56 Timur Jakarta oleh Presiden pertama kita Soekarno-Hatta. Saya sebagai warga negara biasa yang tidak pro di mana-mana, yang tidak kontra di mana-mana, dan saya cuma hidup apa adanya. Cuma pengen menyampaikan yang saya anggap itu benar. Tanpa dapat atau cuma bisa menilai orang lain. Saya harus bercermin. Saya harus tahu diri sebagai warga negara biasa yang penuh keterbatasan. Kemudian sila ketiga, Persatuan Indonesia. Jadi memang kita ini manusia-manusia Indonesia yang berakhlak mulia,
sekuat-kuatnya kita, secerdas-cerdasnya kita, tetap tidak bisa kita akan hidup sendiri. Harus ada persatuan, harus saling mendukung, membantu satu sama lain. Apalagi di negara kesatuan RI yang punya pegangan, pedoman yang sangat penting dan sudah final sifatnya, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ditandai dengan proklamasi tadi, kemudian dirumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita. Di pembukaannya yang terdiri 4 alinea. Di alinea pertama memang yang namanya penjajahan, dan penjajahan apapun itu yang dimaksud tidak dibenarkan dan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi kita sebagai warga negara cuma bisa taat hukum, cuma harus kita tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Begitu pula negara, pemerintah harus tahu kewajiban terhadap rakyat semesta. Jadi marilah kita dukung pemimpin kita, mendoakan presiden kita agar senantiasa bisa melayani, mensejahterakan, mencerdaskan seluruh warga negara kesatuan RI tanpa tebang pilih, tanpa pandang bulu, sesuai koridor yang ada, sesuai kemampuan yang ada. Dan itu juga jangan dipaksakan kalau kita belum bisa. Minimal tetap kita berusaha yang terbaik. Kemudian beralih di sila ketiga tadi, Persatuan Indonesia. Di antara lain butir-butirnya mengatakan menempatkan persatuan-kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi harus kita utamakan itu persatuan, rasa persaudaraan, kesatuan kita harus dijaga. Kepentingan negara kita, keselamatan bangsa kita. Jadi untuk pribadi, golongan itu kita harus bisa kesampingkan. Kita harus utamakan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara kita dari rongrongan siapapun juga. Oleh karena itu di Undang-Undang Dasar 45 telah mengatur antara lain kedaulatan berada di tangan rakyat. Jadi kekuatan semesta kita berada di tangan rakyat, di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Jadi kita harus punya identitas. Kita harus jaga kedaulatan kita. Kita harus lindungi negara kita. Kita harus berkorban, berjuang sampai titik darah penghabisan.
Jangankan aset-aset kita, kekayaan alam kita, dalam hal ini tambang-tambang kita, harus kita jaga, harus kita kelola dengan maksimal, dengan optimal demi untuk rakyat. Kita tidak akan tolerir sedikit pun sejengkal tanah kita dicaplok bangsa-bangsa lain, walau itu negara tetangga atau negara serumpun. Karena itu apa? Karena itu menyangkut kedaulatan negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian beralih lagi di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu adalah bagaimana kita ini Indonesia sebelum melaksanakan sesuatu pekerjaan, baik itu secara kelompok, kemasyarakatan maupun lingkungan keluarga, selalu ada rasa gotong royong itu sendiri. Karena kita tidak akan hidup tanpa orang lain, begitu juga sebaliknya, saling ketergantungan satu sama lain. Oleh karena itu, hendaklah sikap musyawarah itu selalu kita laksanakan. Kita harus utamakan kepentingan bangsa dan negara. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Itu butir kelima, dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Lanjut lagi butir keenam, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Jadi dalam hal ini, orang yang tidak waras, orang yang tidak normal, hendaklah jangan dilibatkan dalam musyawarah. Nah, karena itu dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang positif, pemikiran-pemikiran yang baik sebelum melaksanakan, menyelenggarakan tugas apapun, pekerjaan apapun itu. Dan poin ketujuh, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Semua kita lakukan demi kemanusiaan. Demi kepentingan bersama kita. Sebagai negara timur, budaya kita masih kental. Makanya di setiap sila, baik itu sila pertama maupun atau sampai sila kelima, selalu ada asas gotong royong. Karena memang kita itu
budaya kita itu selalu bergotong royong, selalu bekerja sama antara satu dengan yang lain. Baik itu di dalam hidup bertoleransi sebagai umat beragama, kemudian sebagai manusia yang adil dan beradab, selalu hidup rukun, harus bergotong royong dalam melakukan sesuatu. Terlebih lagi persatuan kita yang tercermin dari sila ketiga. Kita tidak akan sampai hati membiarkan warga kita di timur, di tengah maupun yang di barat selalu ada ketimpangan pembangunan, tidak merata dalam membangun daerahnya. Contoh, dulu seolah-olah terisolasi, termarginalkan Papua, tapi sekarang alhamdulillah sudah ada akses jalan yang telah dibangun oleh pemimpin kita saat ini. Itu kan sudah suatu perubahan, sudah suatu kemajuan. Demi kepentingan bersama, demi pemerataan pembangunan yang menitikberatkan soal keadilan. Tambah lagi sila kelima, itu berbicara soal keadilan juga. Bagaimana seluruh rakyat Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke tadi mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan fasilitas yang memadai demi kelancaran pembangunan, demi hidup kita bersama. Demi kesejahteraan kita. Sesuai sumber daya alam yang kita miliki. Olehnya itu saya sebagai warga negara biasa yang tidak punya arti apa-apa, cuma bisa berkata, cuma bisa memberi usulan atau saran. Marilah kita kelola negara dan bangsa ini dengan baik, karena kita sesungguhnya adalah negara yang kaya, negara yang besar, dengan jumlah penduduk kurang lebih 267 juta jiwa. Sumber kekayaan alam melimpah ruah di mana-mana. Yaitu tadi, marilah kita wujudkan sesuai di Undang-Undang 45, termasuk di pembukaannya, khususnya di alinea keempat, sudah ada tujuan berbangsa. Dan di akhir kalimat dari rumusan Pancasila asli mengatakan, dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dulu perjumpaan kita. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya tidak merasa pintar, tidak merasa so Pancasilais, tidak merasa hebat dari saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya hormati, yang saya muliakan dan banggakan. Tetapi cuma sekadar saran, sekedar
usulan bagaimana kehidupan kita sejak proklamasi kemerdekaan kita sampai saat ini. Semoga kita menjadi negara yang diberkati Allah dan mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian nanti. Dan akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore.